Sahabatku semua yang Allah muliakan, kita masih ngobrol-ngobrol tentang Ramadan series ya. Kita tertarik ingin membicarakan tentang puasa. Allah menyebut dalam ayat 193 dalam surah Al-Baqarah dengan istilah as-siyam, dari kata soma yasumu, as-siyam. Jadi kata as-siyam ini secara syariat diartikan adalah menahan lapar dan haus, dan juga menahan hawa nafsu dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari sejak fajar sampai maghrib. Ini aturannya. Jadi inti daripada as-siyam, yaitu puasa, adalah mengendalikan nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, atau syahwat ya, syahwat makan, syahwatul ta'am, syahwatul jima, nafsu melakukan hubungan suami istri. Itu yang menjadi inti daripada puasa. Maka kalau kita sedang menahan lapar dan haus, sebetulnya kita telah memberikan kesempatan kepada pencernaan kita untuk istirahat. Maka pada saat itulah pencernaan itu mulai membersihkan diri. Ya, dia istirahat, mengokohkan, menguatkan, dan melakukan detoksifikasi. Semua itu sangat bermanfaat bagi fisik kita. Dari sini kita mengerti hadis Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Ternyata ya, masalah kesehatan yang selama ini oleh banyak orang diperjuangkan, ya, sakit sedikit langsung ke dokter, meriang sedikit langsung ke dokter, merasa tidak nyaman langsung ke rumah sakit. Itu yang diperjuangkan oleh setiap orang dengan segera, bahkan dia siap membayar mahal berapapun hanya untuk kesehatan. Allah yang menciptakan manusia, Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk manusia. Dan Allah telah memberikan panduan bagaimana seharusnya manusia hidup. Jadi sebetulnya teman-teman, semua ibadah dalam Islam itu bukan hanya mengandung dimensi ritual, tetapi juga di saat yang sama dia mengandung manfaat yang sangat dalam untuk kesehatan manusia. Bukankah penyakit itu datang karena pikiran? Ibadah sholat memberikan ketenangan saat kita stres karena pekerjaan kita. Bukankah banyak penyakit muncul karena makanan, sehingga banyak orang mengalami obesitas karena tidak berhenti makan terus, tidak memberikan kesempatan istirahat kepada jasmaninya, kepada pencernaannya. Maka puasa akan memberikan manfaat terhadap kesehatan tubuh seseorang. Jadi semakin seseorang memperbanyak puasa, maka dia akan semakin merasakan indahnya hidup, karena dia merasa lebih sehat. Orang yang dalam keadaan sakit, dia tidak akan merasakan indahnya hidup karena dia penuh dengan penderitaan. Nah, ada sebuah penemuan bahwa sebuah kebiasaan atau sebuah perilaku yang dibiasakan setiap hari minimal 23 hari, 20 hari ke atas, itu dia akan menjadi kebiasaan. Nah, puasa Ramadan ini kita diajak untuk melakukan sebuah tindakan di mana kita menahan nafsu makan,
ya, menahan nafsu dari sejak fajar sampai maghrib setiap hari selama sebulan. Dan jangan dikira ketentuan sebulan ini tidak ada rahasianya. Ini ada rahasianya. Berdasarkan penemuan ini bahwa ketika seseorang sudah terbiasa melakukan suatu perbuatan selama 20 hari minimal, maka dia akan sampai ke level merasa nikmat kebiasaan itu. Nah, kita juga demikian. Kalau seseorang melakukan puasa dalam sebulan penuh, maka dia akan merasakan nikmat bagaimana menahan lapar, menahan haus. Dan di saat yang sama, dia akan mengetahui bahwa mengendalikan nafsu hubungan suami istri itu ternyata bisa kita lakukan. Maka sungguh celaka seseorang yang dia tidak mampu mengendalikan nafsu syahwatnya sampai melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik. Kepada yang halal saja dia mampu, mengapa dia tidak mampu menahannya untuk sesuatu yang Allah haramkan? Maka sungguh tidak ada alasannya bagi seseorang untuk mengatakan bahwa aku tidak bisa menahan lapar dan haus, aku tidak bisa menahan nafsu dan sebagainya. Padahal dia mampu. Selama Ramadan dia bisa melakukannya dengan puasa. Ini makna kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Masya Allah, Allah yang maha tahu. Dan Allah yang telah memberikan yang terbaik untuk hambanya dan untuk manusia. Karena itu, ayo jangan ragu ikut Allah. Kalau kita ikut Allah dengan yakin, dan kita yakin dengan syariat Allah, kita pasti bahagia. Semoga Allah berkahi.